Majelis Tarjih dan Tajdid melalui fatwanya memberikan penjelasan terkait batasan dan konsep bidah dalam praktek keagamaan. Pertanyaan mendasar tentang apakah segala sesuatu yang belum muncul di masa Rasulullah SAW dapat dianggap sebagai bidah dijawab dengan cermat. Dalam fatwa tarjih, bidah diartikan sebagai perbuatan atau perkataan yang dianggap sebagai umurut ta'abudi atau urusan peribadatan yang baru dan tidak pernah diperintahkan atau dicontohkan oleh Nabi Muhammad SAW. Semasa hidupnya, pemahaman ini mencakup aspek peribadatan yang khusus dan tidak berkonotasi dengan urusan di luar peribadatan. Pentingnya mengikuti nas-nas yang sahih dan makbul ditekankan dalam fatwa ini. Semua umurut ta'abudi seperti salat, zakat, puasa, haji, dan lainnya didasarkan pada petunjuk yang sah dan diterima. Sebagai contoh, hadis Rasulullah SAW yang menyatakan, "Salatlah kamu sebagaimana engkau melihatku salat hari." Al-Bukhari menjadi dasar untuk mempelajari tata cara salat, waktu-waktu yang ditentukan, bacaan pada setiap gerakan, dan berbagai aspek lainnya. Fatwa tersebut menegaskan pentingnya mengikuti tata cara ibadah secara cermat, seperti dalam puasa, zakat, dan haji. Umat Islam diajak untuk memahami dan mengikuti petunjuk yang telah ditentukan oleh Nabi Muhammad SAW, baik dalam tata cara pelaksanaan, waktu pelaksanaan, maupun aturan-aturan lainnya. Fatwa tarjih dengan tegas memperingatkan tentang bahaya kedustaan terkait umurut ta'abudi, seperti salat, puasa, zakat, haji, dan sejenisnya. Orang yang dengan sengaja menetapkan cara-cara, waktu-waktu, dan bacaan-bacaan dalam melakukan ibadah tanpa dasar yang sah, dikategorikan sebagai pendusta terhadap Allah, Rasul-Nya, dan kaum muslimin. Hadits yang diriwayatkan dari Alira menyatakan bahwa Nabi Muhammad SAW bersabda, "Jangan kamu berdusta atas nama-Ku, barang siapa yang berdusta atas nama-Ku, tentulah ia masuk ke dalam neraka." Muttafaq alaih. Pesan ini menunjukkan seriusnya ancaman bagi mereka yang dengan sengaja memalsukan petunjuk agama. Lebih lanjut, hadits dari Abu Hurairah menyatakan, "Barang siapa yang mengada-adakan kedustaan atasku, maka berarti telah menyediakan tempat duduknya dalam neraka." Muttafaq alaih. Kedustaan ini mencakup pernyataan palsu tentang apa yang disebut sebagai umurut ta'abudi, yang sebenarnya tidak memiliki dasar atau takrir dari Nabi SAW. Konsep kedustaan dalam konteks ini merujuk pada seseorang yang mengklaim sesuatu sebagai umurut ta'abudi berdasarkan perkataan, perbuatan, atau ketetapan Nabi SAW. Padahal Rasulullah SAW tidak pernah menyatakan atau mengajarkannya. Tindakan semacam ini dianggap sebagai bentuk bidah yang serius dan diancam dengan azab neraka. Majelis Tarjih menekankan bahwa tidak hanya dosa pribadi yang terlibat, tetapi dampaknya bisa jauh lebih besar jika kedustaan ini dipraktikkan oleh kaum muslimin yang tidak memiliki pengetahuan yang memadai tentang kebenaran ajaran agama. Oleh karena itu, fatwa ini memperingatkan akan bahaya mengada-adakan ajaran agama tanpa dasar yang sah, yang dapat mengarah pada kesalahan dalam pelaksanaan ibadah dan menyebabkan kesesatan dalam pemahaman keagamaan secara umum. Dalam konteks umuru gairut ta'abudi, fatwa tarjih memberikan ruang yang lebih fleksibel. Meskipun Nabi Muhammad SAW tidak pernah melakukan atau memerintahkan suatu perbuatan, namun diizinkan dilakukan, selama tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip ajaran Islam. Dalam hal ini, fatwa tarjih mengakui bahwa Islam sebagai agama memberikan keluasan dalam konteks umuru gairut ta'abudi.
memberikan keleluasaan kepada umatnya untuk mengembangkan aspek-aspek kehidupan yang tidak secara eksplisit diatur oleh Nabi SAW. Namun, penting untuk diingat bahwa batasan yang ditetapkan adalah agar tindakan-tindakan baru tersebut tetap konsisten dengan prinsip-prinsip etika dan nilai-nilai moral dalam Islam.